Saksikan, Saksikan ngobarman. Ngobrol bareng seniman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sanak saudaraku seniman di seluruh Indonesia. Selama di rumah saja, marilah kita tetap menjaga kesehatan, menjaga kerukunan, dan tetap kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bro and Sis Ngobarman, ngobrol bareng seniman. Kali ini kita kehadiran Da Epi Martison, salah satu koreografer senior kita. Dan dia bukan main musik doang, bukan penari doang nih, jago main musik juga, gitu. Nah, apa kabar Da Epi? Baik. Nah, kan Da Epi ini udah dikenal lah, sering menggarap tari dan musik sebenarnya. Padahal basicnya dari sarjana tari ya kan gitu. Tapi kalau udah mengkomposisi musik itu pasti punya nafas dan punya karakter yang berbeda dengan teman-teman komposer yang lain gitu. Nah itu apa, kita flashback dulu nih dah. Apa sih perjalanan Da Epi itu dari kecil sampai apa, memang cita-cita awal itu menjadi seniman gitu kan? Menjadi pengajar kah, atau ada cita-cita yang lain, yang mimpi yang dari kecil nih pengennya, kalau dulu kan pengen jadi pilot gitu kan, pengen jadi polisi gitu. Nah, kalau Da Epi gimana nih? Ya, Da Epi ini kan terlahir di sebuah kabupaten ya, di Riau itu, Riau Daratan, Riau Pedalaman itu. Dia antara Medan, Jambi, Bengkulu ya, Sumatera Barat. Oh, berarti di tengah. tengah. Dan itu daerah yang dulu daerahnya dulu ya, itu daerah angker gitu. Oh gitu. Angker itu daerah hutan yang luasnya luar biasa. Nah, cita-citanya dulu jadi tentara. Oh iya, sedap. Karena di kampung itu namanya hutan ya, di kampung tuh kalau ngelihat tentara tuh waduh ngumpet-ngumpet tuh. Oh, keren ya kan? Keren lah nih. Jadi anak-anak dulu yang seusia saya masih tahun 60-an itu ya melihat tentara tuh luar biasa. Kalau sekarang jadi tentari ya. Nah, sekarang Jadi tentari sekarang. Nah, terus. Nah, jadi cuman saya punya tante itu almarhum Ibu Rosmila, dia ngajar di SD waktu itu ya. Nah, dia ngajar tari. Nah, ngajar tari. Tante saya tuh, adik bapak saya tuh ngajar tari. Nah, saya diajak-ajak tuh. Nah, saya nakal kan, orangnya nakal. Iseng aja lah gitu. Orang berak-gerak, saya ya macam-macam lah. Ada yang saya kerjain aja lah gitu. Memang kan Da Epi nih tukang usil nih, tukang bercanda memang. Kadang-kadang kalau datang usilnya, waduh, parah. Nah, nggak ngerespon juga sih ketika tante itu ngajak terus menari. Masih belum kepikiran, belum tertarik. Itu umur berapa tuh, Da? Itu kelas 2, kelas 3 SD itu usia 8 ya, 9 tahun. Oh, ya. itu berarti Ya. dari kecil udah mulai, udah maksudnya sudah terbiasa dengan dunia seni itu sendiri gitu. Iya, karena tante tari Melayu ya. Nah, terus nenek saya juga punya alat musik tradisi, kalau di kami namanya Calempong Onam. Oh, Calempong Onam di daerah Basrah, Kotorajo Basrah. Nenek saya namanya Tino Entok namanya. Nah, Tino Entok itu juga sering bawa saya gitu. Ketika dia mainnya bertiga tuh, masing-masing dua. Kalau calempong ya. Di Minang tuh talempong paci Ya, ya. talempong paci lah itu. Dia talempong 6, dia 6 biji, jadi Iya, bertiga dua-dua, mainnya. ya. Dua-dua tuh. Nah, Tino Ento itu almarhum nenek saya itu
ketika ada hajatan dia dipanggil terus sama orang itu. Nah, cuman ada hal yang menarik dari nenek saya itu, ketika dia main bertiga itu dia bisa mainin punya orang, main ini gitu, pindah-pindah gitu. Jadi atraktif. Atraktif. Nah, terus nenek itu juga punya punya keahlian juga. Ketika nggak ada orang nonton, dia gigit-gigit tuh stick calempongnya, gigit-gigit itu orang datang aja dari mana-mana. Oh itulah orang dulu ya. Nah, kalau itu tuh orang dulu tuh dari mana-mana. Berarti punya kebiasaan itulah. Iya tuh. Jadi dia kalau nggak ada orang yang nonton, dia gigit-gigit itunya sambil kayak meraung-raung gitu, dia gigit-gigit. Terus orang datang ya. Nah, itu sampai dia meninggal saya nggak bisa ngambil ilmu itu gitu. Kalau saya dari dulu tahu, kita minta. Ya. Berarti budaya yang di kampung Daipi ini nggak jauh beda dengan apa yang ada misalkan semacam di pedalaman Kalimantan. Iya, gitu ya. Iya sama. Nah saya juga kampung saya itu namanya Kuantan kan. Ada juga saya dapat. Teluk Kuantan itu. Iya Teluk Kuantan. Nah Kuantan itu yang bernama Tantan itu ternyata itu hutan gitu. Oh Tan ada pengaruh dari Tantan itu ke Kalimantan tuh Tan tuh hutan gitu. Nah kami tuh kalau di tempat saya tuh dialiri dua sungai ya, Sungai Singingi sama Sungai Kuantan dulu. Dulu Sungai Kuantan tuh namanya bukan Sungai Kuantan, namanya dulu Sungai Keruh. Ya Sungai Keruh kata leluhur kami yang dulu. Jadi kami beda, Minangkabau beda, Kuantan tuh beda. Gitu. Tapi bahasanya mirip apa sama? Mirip tapi tidak sama kan? Ya tidak sama. Misalnya kalau orang Minang bilang kemana itu kama, ya. Kalau orang Melayu bilang kemano, kalau orang Kuantan bilang kamano. Jadi percampuran antara budaya Melayu dengan Minang. Ya, gitu. Nah, itu. Unik juga tuh ya. Nah, kampung tuh unik. Berarti itulah makanya budaya kita nih Indonesia ini sangat kaya ya daya, benar ya. Luar biasa. Nah, Kuantan itu dulu katanya gitu, saya baca sejarah masih kecil itu kerajaan tertua di Indonesia itu ternyata itu namanya Kerajaan Kandis di Kabupaten Kuantan Singi katanya. Kabupaten Kuantan Singi itu Kerajaan Kandis. Nah saya sampai sekarang belum tahu persis apa benar apa hanya cerita, legenda atau fakta gitu. Tapi tahun 2019 kemarin pemerintah Kabupaten Kuantan Singi menemukan sebuah bukit kayak piramid luar biasa tingginya. Ternyata itu ada lagi diteliti ya, itu ternyata ada pintu-pintu di dalam itu. Ada ruangan lah. Ada ruangan. Ya jangan-jangan benar-benar kejadian bahwa kerajaan Kandis itu ada di Kuansing. Merinding nih. Jadi gini juga sih, ini intermezzo sedikit ya. Bukan memotong pembahasan udah, tapi saya ada sedikit juga baca tentang Eden of the East. Nah itu kalau nggak salah penulisnya adalah Oppenheimer. Dan salah satunya juga Profesor Aricio Santos dari Brazil yang membuat buku tentang Lost of Atlantis. Nah dari dua buku ini dan ada satu buku lagi kalau nggak salah penerbitnya saya lupa, cuma penulisnya itu kalau nggak salah orang Inggris, salah satu ahli bahasa juga. Dia menyatakan bahwa memang kerajaan tertua di Indonesia ternyata memang Kerajaan Kandis, karena itu adalah keturunan atau anak dari si Nabi Zulkarnain ini ketika singgah di negeri Barus dan berkembang biak di Sumatera, membuat satu kerajaan. Ceritanya begitu katanya. Nah ini yang saya lagi cari dan ternyata banyak teman-teman ya, seniman, sastrawan, penulis naskah, koreografer, komposer, sutradara pengen ke Kuansing gitu. Karena benar kata Baby tadi ada Atlantis itu ya. Nah terus ada teman yang menanyakan kenapa harus disebut Atlantis itu, memang luas dah. Wah itu luas sekali. Itu Kuansing itu seperti rata laut yang luas gitu. Ya, tapi bukan laut, sekarang udah daratan. Kan kalau dulu kan mungkin ibaratnya karena adanya gempa bumi, adanya gunung meletus kali daya, jadi kan perubahan struktur tanah itu berbeda kan? Iya. Kan? Iya. Nah itu kan
tentang kampung saya dan tentang saya waktu saya kecil gitu. Nah ketika saya sudah mulai masuk ke SMP, masih terus ada aja orang yang ngajak saya berkesenian lagi gitu. Padahal sebenarnya udah sendiri nggak ada kepikiran pengen terjun di dunia seni itu. Nggak mau gitu. Nah sampai di SMA itu ada SMA jurusannya apa? SMP ya. Di SMP itu ada ya kayak saudara juga ngajak main gitar gitu. Ngajak main gitar, maka ikut ngeband. Ya, ngikut lah, saya ikut apa dulu namanya vokal grup apa gitu. Iya, dulu musim tuh dah vokal grup. Ya, dulu musim. Ya. Pokoknya asal ada acara-acara sekolah kita tampil gitu. Terus masuk Sambil ke kopi ya, ya, masuk ke apa ke SMA enggak, saya enggak SMA. Justru enggak, bapak saya memaksa saya masuk ke SPG. Oh, jadi sekolah pendidikan guru ya. Karena dulu guru tuh sangat favorit gitu, luar biasa. Kalau di daerah saya tuh guru tuh dicari-cari lah gitu. Pokoknya kiblat orang tua-tua dulu tuh kiblatnya anaknya harus jadi guru. Karena baik, mendidik, panutan, jadi panutan lah. Ya, kayak apa ya? Punya tanggung jawab moral kepada generasi gitu. Pahlawan tanpa tanda jasa. Lagipun dulu ketika kita selesai dari SPG itu, tamat dari SPG itu langsung magang, langsung diurus PNS-nya. Oh saat itu ya deh. Saat itu. Beda berarti sangat jauh dengan sekarang. Iya, wow itu gampang sekali. Paling proses 3 bulan udah PNS. Oh itu. Gitu. Nah, itu luar biasa. Nah cuman dulu bunyi peraturannya itu bisa mau bersedia ditugaskan di mana saja. Nah ini yang saya takut. Agak berat tuh. Karena saya dapat informasi dari saudara-saudara saya, teman-teman saya yang jadi guru tuh dia di daerah pedalaman Riau sana itu apa namanya, di pedalaman itu ketika dia jadi guru dia marah kepada anak didik itu, dan agak marah lah, itu anaknya nggak terima, terus anaknya itu keluar berbulu kayak harimau gitu. Masih saya ingat tuh, itu yang membuat saya nggak mau. Apa namanya, ibaratnya cerita-cerita inilah. Ya, legenda lah, legendanya begitulah ya. Legenda itu, jadi tantangan guru tuh luar biasa dulu gitu. Tapi orang banyak mau jadi guru dulu. Nah ini mungkin juga catatan juga buat apa bapak-bapak sama ibu-ibu yang di atas sana ya kan, pejabat-pejabat. Tolong dong perhatiin nih guru-guru, kalau bisa seperti dulu lagi. Jadi kesejahteraan guru-guru ini benar-benar diperhatikan ya. Iya. Benar nggak ada? Iya. Kayak gitu. Jadi kan? dulu karena kekurangan guru, maka diberi kemudahan untuk mendapatkan PNS. Nah, kalau sekarang mungkin menurut saya kalau kita di dunia seni ini gitu kan, kita selalu terhalang dengan persoalan apresiasi yang mentok gitu. Karena di sekolah dasar TK, SD, SMP itu tidak ada lagi itu mata pelajaran seni ya. Seni kan udah mulai dihapuskan nih gitu ya. Jadi kita terhalang ketika kita berkarya, terhalang dengan persoalan apresiasi. Nah kalau misalnya cerita SPG tadi, kalau misalnya sekarang itu seluruh kabupaten, seluruh provinsi itu mewajibkan misalnya seperti ada SPG ya, sekolah pendidikan guru. Nah sekarang sekolah pendidikan kesenian. Tetapi sama mudahnya seperti SPG dulu mengurus PNS-nya jadi guru. Nah, saya rasa itu akan berapa ratus tenaga guru ya kesenian yang tercetak gitu. Dan akhirnya dari pendidikan kesenian ini justru melatih apa namanya, etika ya kan, etika bermasyarakat ya kan, kayak gitu ya, disiplin ya kan. Karena apa ya, guru dulu tuh beda lah, kita berguru dengan YouTube sekarang beda. Oh, sangat jauh. Kalau berguru dengan orang dulu tuh tidak hanya membuat anak, misal guru PMP ya, sekarang nggak ada. Itu banyak ya, tidak hanya matematik, berhitung, ilmu bumi, ilmu hayat. Tidak hanya mengajarkan itu aja, tapi dia bertanggung jawab bagaimana anak itu menjadi orang baik. Kayak peribahasanya kan, berguru kepalang ajar, bagi bunga kembang tak jadi kan gitu kan. Benar gak? Iya, jadi peran guru dulu itu sangat banyak bertanggung jawab kepada anak itu sendiri. Iya betul. Attitude anak itu, akhlaknya, terus intelijensinya, segala macamnya tidak. Jadi tidak seperti sekarang.
tugas guru sekarang kan bagaimana anak-anak tuh bisa memahami mata pelajaran itu. Iya, selesai gitu. Selesai. Iya. Habis itu pulang. Nah, pulang tidak ada hal-hal lain yang catatan nih buat teman-teman guru-guru, tolong deh agar lebih diperhatikan lagi anak muridnya gitu ya kan. Paling tidak akhlaknya kan kita bisa lihat sekarang ini kayak ada namanya di share di Facebook atau di Instagram, bagaimana si murid itu sampai berani kurang ajar kepada guru, ditegur, marah, sedangkan guru nyubit sedikit aja langsung dilaporin polisi gitu ya. Ya dah ya. Padahal kan beban guru itu terhadap pendidikan anak itu sangat besar kan? Iya. Nah, kalau persoalan sekarang ada guru yang sampai ya disalahkan oleh orang tua murid, sampai ada yang dilaporkan ke polisi. Nah, saya rasa itu persoalannya dia tidak ikhlas menyerahkan anaknya ke sekolah itu. Betul. Nah, kalau dulu kan enggak, ini Pak, anak saya serahkan. Ini sudah menjadi anak bapak sendiri. Kalaupun dipukul sama guru, malah kita yang diomelin kan gitu. Iya. Berarti kamu bandel nih kan gitu kan, kebalik gitu, nggak kayak sekarang, beda. Nah, kalau dulu itu memang sistem atau metode pengajaran guru mengajar anak itu seperti apa ya? Ketika dia misalnya guru itu mau menjelaskan tentang gelas ini, ya. Itu dia punya rumus, punya metode supaya anak itu cepat mengenal ini gelas ini, maka gelas ini rokok ini korek api ini itu diharamkan, paham nggak ya? Iya. Jadi ada perbandingan. Iya, ada perbandingan. Dia kan mau mengajarkan ini guru nih tentang gelas ini, maka rokok ini, gelas ini asbak ini dan korek api ini diharamkan dia. Nah, pemahamannya itu sistem atau metode awal guru dulu supaya anak tuh konsentrasi dan benar-benar fokus ke satu ini gitu. Dan dibuat ekstrim, pernyataan ekstrim ini haram. Nah, kalau dulu orang kalau udah haram tuh kan udah ada ampun itu. Persoalan haram tuh udah nggak ada ampun gitu. Jadi supaya anak sebenarnya itu supaya anak konsentrasi dan fokus kepada ini. Jadi selesai betul-betul tuntas ini gitu. Jadi si murid ini juga benar-benar menangkapnya secara utuh. Dijelaskan ini secara utuh dan akhirnya anak tuh paham. Nah, cuman ada pemahaman orang haram itu haram agama, padahal bukan, itu hanya sistem atau metode bagaimana anak itu konsentrasi ke satu ini aja. Nah, itu Pak. Nah, itu cerita dulu. Ya setelah selesai nih udah di SPG kan? Iya. Ada nggak memang benar-benar gua harus ngejalanin gue jadi guru nih gitu dan? Ya, kalau di SPG dulu kan kita memang di training ya, diajar bagaimana ada namanya mata pelajaran tuh didaktik metodik ya. Oh iya. Khusus untuk guru gitu. Kita memang di training terus di kelas itu bagaimana kita bisa mengajar kan, menulis di papan tulis, menjabarkan apa yang dibahas mau disampaikan, selalu praktek, selalu mata pelajaran praktek, terus praktek mengajar ya. Terus dilakukan, makanya dalam 3 tahun tuh sudah harus pintar mengajar karena harus cepat-cepat jadi guru gitu. Jadi makanya gini kan dah, aku bisa jadi ngambil agak sedikit kesimpulan nih, aku pribadi. Ya. Guru sekarang sangat jauh berbeda ya sistemnya ya, dalam arti secara personality, secara skill mungkin. Ya. Karena apalagi sekarang kan SPG ini udah nggak ada nih dah. Ya, jadi agak sedikit rancu juga pertanyaannya, guru sekarang layak gak sih gitu ya, itu kan seperti itu. Dan akhirnya timbul pertanyaan seperti itu kalau misalkan kritisnya gitu loh. Ya kita ya susah juga ya melihat kurikulum sekarang dengan kurikulum dulu, pasti ada beda, ada kurang dan lebihnya ya. Dan dulu mungkin menyesuaikan dengan situasi kondisi dulu gitu ya, bahwa dulu tidak banyak manusia dan tidak banyak apa-apa yang mempengaruhi anak-anak itu, maka sistem dan metodenya ya seperti yang saya ceritakan tadi. Kalau sekarang tentu enggak. Kalau guru tuh bilang tuh, oh bayar gini, ini ilmu ini, ngapain gue bayar? Ilmu lu cetek di YouTube juga ada, ngapain gue belajar malu? Karena anak sekarang bisa begitu, dengan dia belajar di YouTube. Malah sekarang lagi trennya kata apa namanya, paket apa tuh?
yang paket-paket itu tuh ya kan gitu ya kan kita Iya. beli paket Iya. belajarnya dari YouTube ya. Iya. Kalau gratis padahal udah ada kan di Iya. YouTube, ngapain lagi beli paket kan gitu. Iya. Ada waktu itu kan ketika kita memberikan pelatihan gitu. Nah tiba-tiba pelatihan itu peserta ini tidak dapat apa-apa, hanya dapat makan saja, dapat kaos, Iya. dapat tas, training, sertifikat. Pokoknya istilahnya dulu magangnya itu benar-benar bukan kerja bakti tapi benar-benar mengabdi ya. Iya. Benar-benar mengabdi kepada masyarakat, kepada negara ya. Iya. Oh gitu. Nah, Nah bisa lari ke dari SPG ini lari ke seni lagi gimana tuh dah? Nah, ketika di SPG itu, karena SPG itu adalah sekolah pendidikan guru, jadi guru itu benar-benar harus punya skill, punya kebolehan, karena nanti kan berhadapan langsung dengan anaknya. masyarakat. Kalau dia tidak kreatif, kalau ini persoalan kreatif ya, Iya, kalau kreativitas. guru itu tidak kreatif, maka dia tidak akan repot dan akan gagap di depan kelasnya. Benar. Nah, makanya kita diajarkan, nah persoalan kreatif itulah kesenian. Nah, Ya, akhirnya di SPG kreativitas itu lebih banyak daripada STM, SMA pelajar keseniannya. Makanya ketika di SPG itu diajarin berkesenian, saya nari, saya musik, saya teater, ikut semua saya kan. Ya padahal yang tadinya menghindar ya. Iya. Itu harus kita kuasai sebagai seorang guru, karena kita akan ditempatkan di daerah, kita harus menggali itu. Karena di daerah itu kalau hanya ya mengajarkan ini secara serius, belajar itu anak-anak nggak bisa. Jadi ada triknya mengajarkan anak-anak. Nah, Karena kan karakter anak-anak ini berbeda-beda. ya, jadi kalau dulu orang tua dulu, kakek nenek kita mengajarin anak cucunya itu melalui bercerita. Ya seni tutur. Ya, seni tutur, jadi bercerita saja. Nah, dalam cerita itu ada penokohan tokoh yang baik Dan tokoh yang jahat gitu ya. Nah, dia bercerita kepada anaknya, tuh tokoh jahat itu dibuat seperti jahat betul gitu. Jadi anak tuh ini marah betul dia pada tokoh jahat ya, itu. kan? Gitu. Jangan sampai Iya. terpengaruh oleh tokoh ini. Iya, ya, gitu. terus kalau tokohnya yang baik dia jadi baik, anak tuh berpihak, oh pengen dia jadi tokoh yang baik Iya, gitu. menjadi Nah, panutan lah. Nah itu, jadi melalui cerita dulu ya, orang tua-tua dulu memberikan pemahaman kepada anak-anaknya. Nah itu sistem dan metode bercerita dari kakek ke nenek itu menidurkan anaknya itu tak berapa lama bertahan, anak-anak bosan juga dengar cerita itu. Iya betul. Nah maka si kakek, si nenek itu membuat gaya lagi. Nah ini persoalan kreatifnya, membuat gaya lagi baru sehingga lagi, ya. bercerita biasa-biasa itu dia beri irama ceritanya. Ada tekanan-tekanan gitu. Dari ya. tadi pada suatu hari ada seorang tokoh namanya ini berjalan di sebuah hutan lalu dilemparin orang, dia tidak marah ini. Nah terus dengan gaya nada berbicara biasa, ketika anak-anak itu tidak mempan lagi dibuat cerita seperti itu, muncul ide kreatif dari kakek nenek itu, diberinya irama. Dengan aksentuasi Ceritanya itu juga gitu. Oh. Pada suatu hari pakai model di bawah nembang Iya, gitu ya. kalau di Minang ada lagi macam-macam, seluruh daerah ada yang seperti itu. Nah, SPG itu dididik seperti itu karena dia harus punya simulasi, punya sistem, punya metode bagaimana menarik anak-anak itu. Nah, makanya SPG itu banyak dapat ini kesenian ya. Harus banyak dapat ilmu kesenian. Karena dia harus segala cabang seni itu ya, Daya. Iya, Ya, semua. seni lukis, Iya, semua. tari, musik, Iya. teater ya kan, Iya. sastranya lagi. Iya. Makanya dulu sebelum ada sekolah seni, yang guru kesenian itu ya guru matematik, yang Sama aja gitu. guru kesenian itu ya guru agama dulu Iya, gitu, betul. semua gitu, karena nggak ada sekolah seni ya. Jadi dulu. kalau dulu intinya guru itu memang serba bisa Ya, ya. dulu semua Serba bisa. Nah, inilah kelebihan bapak-bapak dan ibu-ibu guru yang dahulu itu benar-benar ibaratnya bisa dibilang manusia pilihan lah. Iya. Orang-orang pilihan yang memang nggak sembarangan juga bisa menjadi seorang guru, karena mentalitas orang itu benar-benar harus diuji banget ya. Iya. Daya. Ya, tanggung jawab guru itu apa ya, tanggung jawab yang Lebih daripada Iya. orang tua,
berat. Kalau dibilang berat sangat berat, kalau dibilang dientengin juga bisa enteng aja, juga bisa aja dia kayak sekarang kan kasih buku baca halaman sekian dia duduk aja main WhatsApp sama teman. Nah terus ketika perjalanan Daepi menjadi guru terus yang berkecimpung di dunia seni ini kan mulai itu dah. Ya. Akhirnya udah merambah ke kuliah kan, kuliah. Nah, tertarik di seni tari gitu. Kenapa enggak sebagai laki-laki kan mungkin apalagi zaman dulu konteksnya tari itu lebih ke perempuan gitu kan gitu. Nah, gimana tuh dah? Ini ada ceritanya dulu ya. Ketika saya selesai dari SPG itu dulu ada namanya TID, Tunjangan Ikatan Dinas. Tunjangan tunjangan Ikatan Dinas itu kalau nggak salah 350.000 rupiah dulu. Kalau sekarang mungkin itu tahun berapa tuh dah kira-kira? 81. Wah 81. 81 aku baru masuk SD tuh. Baru masuk SD tuh. Itu uang kacau. Uang TID itu Tunjangan Ikatan Dinas itu udah gede loh deh. 350.000 dulu. Saat itu udah gede lah. Saat itu sama dengan sekarang 350 juta lah. Iya. Masalah. Orang ibaratnya kan gini, apa namanya? Aku 81 itu jajan aja masih 5 perak kali. Iya. Kan masih ada 5 perak ya kan 5 perak, 25 perak gitu iya, kan. Ada itu. Nah, jadi Pep itu di SPG itu kan sudah belajar itu ya. Ada menari, ada membuat perupa kayak Bang Soleh ini ya. Terus melukis, terus menganyam, terus apalagi bernyanyi karena kita guru harus memiliki itu gitu. Iya, betul. Nah, selesai saya di SPG itu tahun 81 itu ada anak ponakan bapak saya almarhum ya, almarhum Desrilan dia itu apa? Semasa di SPG kakak kelas saya gitu. Nah, kami sudah main-main musik tuh. Oh, udah ngeband gitu. Ngeband. Ya. Zaman-zaman di SPG. Ya, saya nari, ngeband juga, main gitar juga gitu. Itu nari apa dah? Kalau dulu, tradisi apa modern saat itu? Dulu tradisi. Saya ingat dulu ada guru saya namanya Pak Sapril kalau nggak salah dulu. Waktu itu dia buat tentang kisah apa ya? Legenda di daerah itu Tuanan Garang kalau nggak salah, masih lupa ingat tuh. Nah, kisahnya itu berarti Daepi belajar pertama kali tari itu dengan Pak Sapril tadi nih pertama kali di SPG yang benar-benar serius belajar nari ya, bukan kalau mungkin dari kecil kan sama tante tadi kan. Iya. Cuma yang benar-benar mulai serius belajar nari itu di SPG. Itu saya memerankan saya tokohnya gitu, tokoh pendekar itu. Jadi tokoh lah. Tokohnya itu. Wah, keren. Nah, apa namanya? Karena enak ya ditonton orang. Jadi ada perasaan ini ya kan. Dipuji-puji orang gitu kan. Jadi idola lah. Keenakan gitu, Pep. Nah, ketika selesai SPG punya uang 350.000, lalu saya bohongi bapak saya. Nah, semua teman-teman saya dari Kuansing tuh pergi ke Rengat. Ada di Rengat. Rengat itu dulu kita Kabupaten Inhu ya dulu ya. Belum dipecah ya. Ya, Indragiri Hulu. Nah, kayak saya ke Rengat tuh. Karena selesai SPG itu kita sudah harus melamar jadi guru. Oh, gitu. Jadi saya bilang sama bapak saya, Pak, saya dengan uang TID ini saya ke Rengat ya, ngelamar ya. Udah bisa beli motor tuh udah. Iya, ngelamar ya. 10.000 tuh bisa beli motor tuh. Ngelamar ya, Pi. Iya, kata saya ke bapak saya kan. Nah, ya udah. Terus saya berangkat dengan ponakan bapak saya itu yang Desrilan itu. Dia duluan masuk ke ASKI. Akademi Seni Karawitan Indonesia di Padang Panjang gitu. Iya.